Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Firman. Anak-anak semua, semoga kalian semua sehat selalu, bahagia dan tetap semangat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat atau mendaftar akun Autodesk dilanjutkan dengan pengajuan lisensi edukasi. Apa itu lisensi edukasi? Nanti kita akan simak secara detail pada saat penjelasan. Sebelumnya akan saya coba uraikan sedikit tentang Autodesk. Anak, jadi website autodesk.com ini merupakan perusahaan teknologi yang membuat aplikasi untuk bidang teknologi. Dan apa saja produknya bisa kita lihat anak-anak di websitenya langsung di bagian menu produk ini. Ya, mulai dari ada AutoCAD ini untuk bidang bangunan, kemudian ada Fusion ini untuk manufacturing 3D elektronik, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian penggunaan aplikasi dari Autodesk ini ada beberapa jalur. Yang pertama itu tipe trial atau free, kemudian tipe premium yang berbayar, dan yang terakhir menggunakan lisensi edukasi. Jadi lisensi edukasi ini merupakan salah satu bentuk perhatian dari Autodesk terhadap dunia pendidikan. Mereka memberikan lisensi edukasi di mana kita harus mendaftarkan dulu, mengajukan dulu, dan ketika kita sudah mempunyai lisensi edukasi, itu kita bisa menggunakan semua aplikasi yang Autodesk buat, yang fiturnya sama persis dengan premium. Lisensi ini untuk 3 tahun sebelumnya mempunyai durasi aktif ya selama 3 tahun, namun 2 tahun terakhir ini hanya 1 tahun. Jadi setiap tahun nanti ada aktivasi ulang tanpa harus membuat akun lagi, hanya mengaktifasi ulang saja. Oke, kita akan masuk bagaimana cara membuat akun dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Tentunya kita harus menyiapkan email aktif ya, anak-anak, dan pada saat kita akan mendaftar nanti pastikan sudah login di perangkat yang kita gunakan untuk mendaftar, karena nanti semua verifikasi dan notifikasi akan masuk ke dalam inbox dari email yang kita daftarkan. Kemudian bahan yang lain yang perlu kita siapkan adalah dokumen untuk verifikasi. Di sini kita punya 3 pilihan. Yang pertama legal, yang kedua kartu pelajar, dan yang ketiga surat verifikasi atau keterangan dari guru. Jadi kalau kita pelajar setingkat SMK, SMA, berarti kita dibuatkan surat keterangan dari guru. Kalau kita mahasiswa berarti dari dosen. Nah, kita boleh pilih salah satu di antara 3 dokumen ini yang harus kita upload ya pada saat kita mengajukan lisensi edukasi. Yang kedua, data sekolah, ya, data institusi sekolah atau universitas kalau di tingkat perguruan tinggi. Yang pertama nama sekolahnya, anak-anak. Yang kedua itu alamatnya, kemudian kota dari sekolah kita, yang kode pos, dan yang terakhir website dari sekolah kita. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke websitenya Autodesk ya anak-anak. Jadi ini saya kembalikan ke home. Nah, di sini nanti setelah masuk ke Autodesk, langkah pertama karena kita akan membuat, nanti kita harus create akun dulu lah. Create akun ini ada di menu sign in. Nah, jadi kalau kita sudah punya akun, langsung sign in. Karena kita belum punya akun, seperti yang akan saya demokan kali ini, kita akan membuat akun dulu di Autodesk-nya. Dilanjutkan pengajuan lisensi. Jadi kita wajib membuat akun dulu di website Autodesk. Baik, langsung saja kita klik akun. Kemudian email yang kita gunakan, ini sudah saya loginkan. Ini contoh email yang saya pakai. Kita masukkan di sini, langsung kita klik next. Oke. Kemudian akan ada
verifikasi yang dikirimkan melalui email yang kita masukkan tadi. Jadi kita masuk ke emailnya, kita buka inbox seperti ini anak, akan muncul verifikasi dan kode ini kita kopikan ke sini ya anak. Kita satu persatu lagi. 8952208952220. Kita cek lagi sudah benar atau belum. Oke, sudah. Langsung kita klik next. Baik. Di sini saya akan mengajukan siswa. Di sini akan saya contohkan saja anak-anak sesuai dengan dokumen surat keterangan dari guru yang sudah dibuat. Kira-kira seperti ini dokumennya. Jadi di sini memuat nama siswanya, kemudian keterangan yang ada di dalam ini, pengantarnya, kemudian ada tanda tangan dari gurunya. Dan nama yang kita daftarkan ini harus sama persis dengan dokumen ini ya. Jadi nama yang ada di sini, yang kita inputkan di sini, itu harus sama persis dengan dokumen yang dibuatkan oleh guru. Kalau berbeda akan tidak bisa di-approve, ya, akan ditolak. Nah, jadi namanya kita copy. Di sini saya copy saja. Kita masukkan di sini. Nah, di sini ada nama pertama atau first name dan dilanjutkan last name atau nama terakhir. Nama lengkapnya adalah ini. Nah, kita potong beberapa kata untuk ditaruh di last name. Misalnya saya potong di sini, tidak apa-apa. Spasinya kita hilangkan. Kemudian password. Nah, password ini ada ketentuannya ya. Jadi harus memiliki minimum 10 karakter, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, harus ada simbol, dan yang terakhir ada angkanya. Baik, kita coba. Nah, apakah password ini harus sama dengan email? Tergantung. Jika password email itu memenuhi syarat ini, silakan disamakan saja dengan password email, ya, sehingga lebih mudah mengingatnya. Tapi kalau password emailnya tidak memenuhi syarat ini, ya kita buat baru tidak apa-apa. Baik, kita coba. Nah, jika tidak ada notifikasi error, artinya ini passwordnya sudah memenuhi syarat. Langsung aja kita klik add-on. Oke. Ketika sudah klik account, maka otomatis kita akan terlogin seperti ini anak-anak. Tadi ada gambarnya itu hanya gambar anonim, sekarang sudah ada. Nah, kalau kita klik sudah muncul ini namanya, nama dari akunnya, kemudian emailnya. Itu langkah membuat akun terlebih dahulu di Autodesk. Kita lanjutkan untuk pengajuan lisensi edukasi ya. Jadi kita scroll ke bawah sampai dengan footer page. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita klik Student and Educator. Nah, kita klik di sini. Dilanjutkan ke mengklik salah satu produk yang tertampil di sini ya. Saya contohkan, klik saja yang ini, yang paling atas ini, Autodesk Fusion. Nah, kemudian kita klik download. Ketika klik download, nanti otomatis akan membuka jendela baru, di mana kalau kita akan mendownload aplikasi tersebut, maka kita harus mendaftar dulu nih, mendaftar dulu edukasi akses. Ada 3 status yang termasuk dalam educational access, yaitu pelajar atau student, kemudian edukator, pengajar, dan yang terakhir adalah school IT. Baik, di sini saya akan berikan tutorial bagaimana pelajar membuat educational access ya. Kita langsung klik select. Nah, kemudian karena kita sudah memilih salah satu produk, maka di sini akan tercentang hijau.
Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu customer detail. Di sini secara otomatis akan tertampil nama yang kita input pada waktu create account tadi, kemudian ini emailnya. Kemudian educational role kita pilih sebagai student karena tadi di awal kita pilih student. Dilanjutkan mengisi tanggal lahir. Mengisi tanggal lahir saya contohkan sesuai dengan tanggal lahir masing-masing ya, harus sesuai. Ini kalau sudah kita klik continue. Nah, kalau berhasil berarti tercentang hijau. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu edukasional institusi, itu tentang mengisi data sekolah. Jadi tadi saya sudah memberikan penjelasan tentang data sekolah ini yang akan kita inputkan ke dalam step ketiga ini. Yang pertama kita isikan negara kita, pilih karena Indonesia, kita klik pilih yang Indonesia dulu. Ini oke. Kemudian address di sini. Data yang saya tampilkan di sini untuk tutorial kali ini adalah sekolah di Jalan Simpang 5 ya. Nah, ketika kita ketikkan Jalan Simpang 5 dan sebelum kita ada yang sudah menginputkan addressnya, maka secara otomatis akan autofill ya. Misalnya kita ketik di sini. Jadi di kolom ini kita bisa ketikkan langsung atau kita juga bisa pilih nanti ketika autofill. Misalnya seperti ini, Jalan Simpang 5. Nah, di sini sudah banyak sekali. Jalan Simpang 5 di sini. Nah, kita pilih salah satu saja. Kita pilih salah satu. Nah, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Nah, kita pilih yang atas saja. Oke. Kemudian city-nya kita ketik manual saja. Semarang, kemudian kode posnya 50243. Ini kalau ketika tidak muncul autofill-nya, tidak muncul pilihan, maka boleh diketik secara manual, tidak masalah. Kemudian institusinya kita termasuk jenjang apa? Kita pilih yang high school secondary ya, karena kita setingkat SMK. Kalau nanti kita yang mendaftar adalah mahasiswa, berarti kita pilih yang university. Dilanjutkan nama dari sekolahnya. Nah, di sini untuk institusi kita input yang didaftarkan sebelumnya bernama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang. Jadi kalau kalian ketik SMK 7 Negeri, berarti nggak akan keluar. Maka kita ketikkan saja, kita coba, nanti akan secara otomatis autofill ya. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Semarang. Nah, kita lihat secara otomatis muncul pilihan. Ini adalah data yang sudah diinput oleh pengaju atau pendaftar sebelumnya. Nah, ini ya. Terus ada dua ini, kita harus pilih yang mana. Kita lihat di surat yang dibuatkan oleh guru. Di sini tertulis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7. Nah, ternyata di sini dua-duanya sama. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 ini juga sama. Maka kita bebas mau pilih yang mana. Nah, boleh sini, boleh ini. Karena yang terbaca adalah yang terbold ini. Di luar dalam kuring ini yang terbaca. Jadi kita boleh salah satu. Baik, saya pilih yang bawah. Kemudian websitenya kita isi dengan data yang saya sajikan ini. SMK 7. Kita copy, kita paste aja di sini. Nah, kemudian kita checklist. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, jika berhasil, maka data edukasional institusi akan tercentang hijau. Dilanjutkan dengan langkah yang terakhir, yaitu educational verification. Ini yang tadi saya jelaskan, data yang akan diupload. Nah, ini kita boleh menggunakan ledger nilai.
kemudian boleh menggunakan kartu pelajar, dan atau yang ketiga menggunakan surat keterangan dari guru. Nah, sejauh pengalaman saya, untuk approve dari Autodesk itu yang paling cepat adalah yang nomor 3, surat keterangan yang dibuat oleh guru. Karena surat keterangan ini menggunakan bahasa Inggris, sehingga approve-nya akan lebih cepat. Nanti di akhir ketika kita sudah melakukan submit, itu akan ada keterangan bagaimana nanti waktu approve-nya itu akan berbeda-beda, ya, tergantung bahasanya. Kebetulan surat pengantar yang saya buat ini berbahasa Inggris, jadi nanti akan lebih cepat di-approve oleh Autodesk. Kita lanjut ke sini anak-anak. Jadi langsung kita upload saja salah satu data yang akan kita lampirkan. Kita klik di sini. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan di sini adalah tipe data yang bisa diverifikasi mulai dari image, ya, image, JPEG, kemudian format PDF, image lagi, PNG atau GIF. Baik, kita langsung klik drag, kita cari datanya atau suratnya yang sudah dibuat. Nah, ini ya. Ini yang sudah saya tampilkan di sini itu berada di sini. Nah, ini kita tinggal open saja. Kalau sudah terupload, berarti di sini ada keterangan. Ada yang keterangan nama dokumennya. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, ketika sukses, maka menu submit otomatis akan aktif. Ya, menu submit akan aktif. Jika tidak sukses, maka menu submit akan terfreeze, ya. Tidak aktif, tidak bisa ditekan. Karena sudah lengkap 3-4 step ini, kita klik submit. Nah, ini anak-anak, sign up Autodesk akses. Di sini karena kita sudah melakukan submit, maka dari Autodesk akan melakukan approve dengan ketentuan seperti berikut. 20 menit untuk dokumen yang berbahasa Inggris, kemudian 24 jam atau 1 hari untuk bahasa ini, Spanyol, Portugis, Jerman, Prancis, Italia, dan Turki. Yang terakhir 48 jam atau 2 hari jika menggunakan bahasa di luar yang 2 pilihan. Nah, sepengalaman saya ketika menggunakan surat keterangan berbahasa Inggris, maka tidak perlu menunggu 20 menit. Ya, hanya beberapa detik saja kita lihat langsung inbox yang di email kita, karena di sini diberikan petunjuk untuk mengecek email. Kita klik, kita buka email kita buka inboxnya. Nah, ini anak-anak. Di sini yang nomor 2 ini sudah terverifikasi. Nah, seperti ini. Jika mendapatkan email seperti ini setelah submit, artinya kita sudah akun kita sudah mendapatkan lisensi edukasi. Di sini ya, you are eligible for free 1 years educational access. Jika belum mendapatkan email ini, misalnya ditolak, maka ulangi lagi, misalnya step pada saat upload, ya, karena kemungkinan tidak terbaca dan sebagainya. Kalau sudah seperti ini, sudah bisa digunakan untuk menggunakan aplikasi Autodesk yang berlisensi edukasi dengan fitur yang sama persis dengan premium. Baik, bagaimana langkah untuk menggunakannya? Kita coba untuk menggunakan aplikasi Eagle. Baik, saya close dulu. Langsung kita buka Eagle-nya. Nah, ketika kita pertama kali mengakses Eagle, setelah kita install sebelumnya, otomatis kita akan diarahkan untuk login. Nah, login ini menggunakan email yang kita daftarkan dengan password yang kita pakai pada saat kita membuat akun Autodesk. Ini langsung next. Passwordnya
kita masukkan. Nah, untuk setahun terakhir ini dari Autodesk itu memberikan 2 langkah verifikasi anak-anak. Jadi setelah kita memasukkan username dan password itu tidak langsung login, tapi kita diberikan untuk langkah selanjutnya untuk menginputkan passcode. Passcode ini kita terima di mana? Di inbox kita, inbox email kita. Jadi nanti kita klik di email kita, kemudian kita cek. Nah, di sini sudah ada kiriman passcode untuk login tadi. Nah, ini kita kopikan aja ke sini. Kita boleh centang ini ya. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya ya, kita klik continue karena kita pertama kali biasanya akan disuruh untuk backup kode. Continue. Nah, seperti ini anak-anak tampilannya. Di sini otomatis sudah muncul nama lengkap dari yang membuat akun. Kemudian indikator lain aplikasi yang sudah menggunakan lisensi edukasi pasti akan ada label edukasi di pojok kiri atas di semua aplikasi Autodesk yang kita pakai. Jadi tidak hanya di Eagle saja akun ini bisa dipakai, tapi untuk aplikasi yang lain, untuk Fusion, untuk yang lain-lain. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita sudah bisa menggunakan aplikasinya secara fitur full. Nah, kalau sudah kita langsung boleh mengganti karena ini online, kita klik saja go offline. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu anak-anak untuk pembuatan akun di Autodesk dan pengajuan lisensi edukasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.